kita nampakkan kesedihan kita, jangan sampai kita cerita tentang yang sedih-sedih ke orang tua kita. Cukup mereka dengar orang tua kita di sini kita itu sehat, aman-aman aja gitu. Jangan sampai membuat mereka kepikiran. Jadi di sini mulai dari sekarang untuk para wanita terutamanya, kita harus bisa menjadi orang yang menginspirasi untuk orang-orang banyak. Kita harus bisa sukses, harus bisa mengejar cita-cita apa yang ingin kita capai gitu. Kita harus jangan sampai pantang menyerah sih, kayak gitu. Halo guys, welcome to our YouTube channel. Nah, kali ini kita mau bahas mengenai apa ini nih Beb? Kali ini kita bilang dulu salam sehat buat kalian semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Dan kali ini kita mau bahas mengenai gimana perjalanan kita dari mulai kita pertama kali menginjak di Jakarta sampai ke tahap yang seperti ini. Aku mau sedikit sharing juga sih, banyak-banyak sharing dari dia karena dia udah banyak berpengalaman juga. Gimana nih? Pengalaman makan garam maksudnya. Iya. Guys, sebetulnya di sini kita membahas tentang perjuangan anak perantau di ibu kota. Oke. Kali ini sih saya mau sharing buat terlebih anak perantau kayak anak pertama. Kebetulan kami berdua itu anak pertama. Kalau saya 3 bersaudara, 1 perempuan, 2 laki-laki. Bagaimana perjuangan saya sampai detik ini di perantauan? Ya, menurutku sih saya udah pernah merasakan yang pahit, yang enak sekalipun, yang kayak manapun saya udah telan gitu. Yola berapa bersaudara? Kebetulan kita sama-sama anak pertama juga. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Aku anak yang satu-satunya cewek dan adik aku 2 orang cowok. Oh, berarti kita sama ya? Sama. Sendiri cewek. Berarti kita prinsipnya semoga kita hampir sama gitu ya. Makanya aku mau sharing. Harus lebih dari aku. Iya, amin. Nah, gimana nih Beb, semenjak kamu di Jakarta menginjak berada pertama kali dari titik yang paling bawah sampai ke kamu yang sekarang ini gimana? Kebetulan kita ini kan kenalnya pas kita di tempat kuliah juga nih guys, S2-nya kita bareng-bareng. Aku juga kenal sama dia pas kita udah masuk kelas, pas satu kelompok juga sama dia. Nah, di sini aku banyak kayak melihat dia itu dari sisi lain tuh, oh, nih orang kayak menginspirasi gitu loh, kayak gimana kita jadinya lebih mau berjuang gitu loh. Mulai vlognya aku udah sedih ya. Sebenarnya aku betul-betul nggak kenal sama dia. Waktu itu gimana ya ceritanya? Waktu itu Tanya pertama aku kita ada tugas. Bukan sih, waktu itu aku ngambil S2 itu emang benar-benar nggak punya uang sih sebenarnya. Gitu loh kan. Di situ usahaku, kerjaanku lagi drop. Membuatmu kan, kamu itu kan kita tadi kan di video sebelumnya kita udah bahas kalau kita itu beda 6 tahun ya. Beda 6 tahun. Apa sih yang membuat kamu misalnya dekat sama aku, sedangkan aku di situasi itu aku jarang kuliah ya. Coba sih apa gitu. Nah, pertama-tama kita kan aku nih kayak mulai dekat sama kamu yang pas kamu baru masuk malam. Kita waktu itu kuliah malam kan. Nah, betul. ada kelompok apa itu? Organisasi gitu. Nah, jadi kita sharing ngobrol-ngobrol. Nama kamu siapa? Terus kok kamu jarang kelihatan sih? Iya. Nah, dia nggak ada kayak komunikasi, cuma sebatas itu doang. Nah, sedangkan aku cerita sama temen aku kan yang namanya Dokter Utami. Nah, kita satu kelompok juga kemarin. Nah, jadi aku ngomong lah sama Dokter Utami itu, Kak, ini itu siapa sih, Rita Uli? Kenapa ya jarang masuk? Iya, kamu kan udah deket juga kan sama dia kan, Kak? Iya, Kak ini iya, Dokter Kak Utami. Nah, jadi dia cerita lah, iya dek, dia soalnya dia kerja ini dari pagi sampai malam, dari kerja mulu, dia kerjanya di beberapa tempat, kamu kan kayak gitu. Terus perasaan aku tuh, kayak gimana kita ini orang bener-bener ya pantesan kayak jarang masuk kuliah, ngurusin kerjaan, kayak menginspirasi juga sih buat aku gitu. Sedangkan aku kan baru awal-awal masuk. Nah, lulus kuliah kan aku cuma freelance doang Beb, jadi hanya ngandelin yang ada tawaran ini
buat per hari, gaji per hari ya lumayan lah daripada nganggur gitu kan di kosan. Jadi udah habis itu aku ngelanjutin kuliah aku. Nah jadi gimana sejauh ini aku mulai kayak deketin kamu, gimana aku mau berbagi, mau sharing gitu loh sama kamu kayak tapi gitu. Karena kamu sebelumnya kan kita udah juga lama- satu alumni tapi nggak pernah ketemu ya waktu ngambil S1 ya. Iya. Gini sih prinsip aku, tadi kembali ke awal di video sebelumnya kan aku udah pernah bilang aku punya prinsip. Emang sih waktu aku ngambil S2 itu saya kerja di klinik Korea dan di klinik perusahaan ke hotel ya kan. Di situ aku memang lelah gitu kan, di jam yang aku harus naik busway gitu kan, aku harus pasti telat ke kampus ya kan, karena jalur busway ke kampus kita kan nggak ada, aku harus naik busway. Saat itu aku benar-benar waktu aku baru masuk S2 itu aku itu sebenarnya nggak punya tabungan sama sekali gitu loh, aku itu hidup pas-pasan. Selalu cerita sama nyokap sama bokap itu yang bagus-bagusnya saja, karena kan kalau aku nanti buat bilang aku capek lelah pasti mereka larang aku untuk kerja gitu kan. Sedangkan aku punya cita-cita ingin jadi punya gelar yang lebih dari sarjana misalnya kan, kayak sekarang magister. Aku pengen itu mencapai suatu cita-citaku itu tidak membebani orang tuaku ataupun saudara-saudaraku atau adik-adikku gitu kan. Dan aku biar bisa bilang ke mereka aku ini bisa begini dari aku gitu loh, jeripayaku. Setidaknya kalian harus bisa lebih mandiri dari aku gitu. Kalian enak di Jakarta, kalian udah nengok aku gitu kan. Kalau aku ke Jakarta itu Beb benar-benar walaupun saya punya keluarga di Jakarta, aku benar-benar mandiri gitu loh. Aku Beb itu mulai semua dari nol walaupun kembali ke nol sewaktu itu gitu. Dan sebenarnya sih aku punya kendaraan atau motor gitu, tapi aku nggak berani untuk jarak jauh, lebih besar resikonya. Jadi aku kadang waktu aku capek kerja itu Beb lelah gitu kan, baik itu dari atasan, dari tim, aku kadang sih nangis di busway kan. Aku nangis, ya Tuhan ini kok segininya, sesakit ini gitu kan. Kalau kita capek di busway dengan, kamu tahu kan keadaan busway kalau pulang kerja itu padat loh Beb. Kalau kamu pernah naik busway itu padat banget gitu kan. Aku kadang nangis gitu kan, kita udah berdiri, kaki pegal, ya Tuhan ini harus bisa aku lalui. Aku langsung kembali kalau aku pengen gitu drop. Kebetulan di klinik hotel itu kan aku bisa istirahat. Aku punya kenal teman dekat juga. Aku bilang, ya ampun lelah banget ya, aku bilang yang kerja ini, aku bilang ya aku kerja di beberapa tempat hidupku kayak gini-gini terus gitu kan, gimana yang satu tempat ya gitu kan. Jadi dia selalu bilang sama aku, kamu harus bersyukur, kamu diakui di beberapa perusahaan itu merupakan suatu kebanggaan buat kamu. Dia selalu bilang gitu. Belum tentu orang-orang bisa dalam kesempatan itu sih yang selalu membuat aku kembali. Iya ya, kadang orang kerja di rumah sakit atau dari mana, di dalam satu tempat belum bisa untuk apa kesempatan ini aku masih bisa kuliah walaupun udah agak terlambat gitu kan. Jadi itu yang membuat aku selalu ambisiusku itu tinggi, sambil aku kalau ke Gramedia itu selalu baca bukan beli sih kan uang nggak ada, buku-buku inspirasi gitu. Terlebih karena memang aku pengen punya inspirasi untuk wanita sih sebenarnya. Ya buat kamu juga kan, kamu itu masih muda Beb, kalau mau nikah juga it's okay. Tapi kalau misalnya aku juga bangga samamu, kamu itu udah mau gelar S2 dalam usia sekarang, ya kamu harus tetap lebih semangat lagi. Kamu harus bisa apa ya, menjadi contoh juga buat adik-adikmu, buat lingkunganmu dimanapun kamu berada. Dan tetap menurut aku sih kuncinya kita merantau ini, kita tetap bagus dalam pergaulan, rendah hati, jangan sombong sih kuncinya. Kayak aku kerjaku sekarang kan kamu tahu, aku nggak pernah berpikiran aku bisa masuk di tengah keluarga yang menurut aku bagus lah, lebih dari bagus sih menurutku. Aku nggak pernah berpikiran sampai di titik itu. Tapi kamu harus tahu Beb, aku pernah dinasehatin orang, kita kalau mau jadi orang besar kita harus belajar dari orang besar. Jadi kamu itu harus yakin. Coba kamu kan ayahmu pasti memang sama orang besar itu tekanan banyak. Bukan berarti di posisimu kamu di perusahaan besar tekananmu sedikit, tapi tekanan itu di mana makin banyak. Nah justru itu orang kadang lihat kita enak, seneng gitu, padahal dalam hati itu kita tuh tertekan gitu, sakit. Tapi mau gimana lagi, kita berusaha untuk tegar gitu. Nah untuk itu kita harus jangan sampai membuat orang tua kita tuh
gimana ya, oh anak saya gimana, kita harus ceritanya yang baik-baik aja gitu, jangan sampai membuat mereka sedih, kepikiran. Walaupun kita di sini tuh kayak hidup kita tuh sedih gitu, jangan sampai kita nampakkan kesedihan kita, jangan sampai kita cerita tentang yang sedih-sedih ke orang tua kita. Cukup mereka dengar orang tua kita di sini kita itu sehat, aman-aman aja gitu. Jangan sampai membuat mereka kepikiran. Jadi di sini mulai dari sekarang untuk para wanita terutamanya, kita harus bisa menjadi orang yang menginspirasi untuk orang-orang banyak. Kita harus bisa sukses, harus bisa mengejar cita-cita apa yang ingin kita capai gitu. Kita harus jangan sampai pantang menyerah sih, kayak gitu, Beb. Iya, walaupun banyak rintangan, banyak cobaan, emang proses itu pasti sangat ada. sakit. Proses itu kalau aku pribadi, aku bisa nggak ya gitu kan, aku bisa nggak ya gitu. Kadang aku capek, kalau udah lelah aku diamin semua pekerjaan, aku tidur. Tapi kalau kamu udah menyerah, di situ titik kelemahanmu. Tapi kalau kamu berprinsip, enggak, aku pasti bisa kayak manapun aku pasti bisa. Iya. Misalnya kamu harus bangun lebih duluan, lebih awal dari mereka. Pokoknya lu harus punya ambisius. Kalau saya pribadi itu saya punya cita-cita, saya harus jadi ini. Apa yang saya inginkan harus bisa gitu, walaupun itu susah atau kayak manapun, aku berusaha gitu. Kembali ke diri target kita sendiri. awalmu, ke dirimu sendiri, karena yang bikin kamu sukses itu bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Dan ingat, kamu jangan tetap lupa berdoa gitu loh. Kita belajar dari orang-orang yang udah sukses. Mereka udah pernah melalui hal-hal titik serendah apapun yang mereka laluin itu, seberat apapun mereka pernah mengalami fase yang seperti itu. Jadi kita harus belajar dari pengalaman mereka. Kita harus bisa seperti mereka. Nah, kita mereka bisa, kenapa kita harus tidak? Iya, kenapa betul. kita harus nggak bisa gitu? Kita harus bisa untuk mencapai suatu tujuan yang Dan kita satu inginkan. lagi, jangan gitu, pernah kalau ada kesempatan, jangan pernah meninggalkan kesempatan itu. Coba dulu walaupun itu gagal. Nah, walaupun dengerin untuk satu hal lagi ini, walaupun apa yang orang omongin tentang kita, keburukan tentang kita itu, jangan sampai kalian down, sampai bikin kalian udah nggak mau ke fase yang lebih tinggi lagi. Dari mulai situ orang-orang mau ngomong apa, masuk aja ke tempat kita, itu menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi kita lebih maju lagi. Itu dengan perkataan mereka kita bisa buktiin kalau kita itu bisa, kalau kita mampu, kalau kita itu harus lebih sukses dari mereka semua. Itu aku teringat ya, waktu aku orang itu di sekeliling kita nggak semua bisa menerima kita. Kadang iyalah kerjanya begini gitu, misalnya iyalah dia boros kayak gini-gini, loyalitas, apa sih cewek-cewek sekarang apa sih loyal gitu. Bukan loyal sih, apa sih, apa ya, aduh lupa. Misalnya si Rita kayak gini-gini, kalian tahu, yang tahu hidup kalian itu cuma kalian bersama keluarga kalian. Orang lain itu melihat kalau sekali kalian berbuat jahat, kebaikan kalian itu bakalan tidak ada gitu. Jadi misalnya kalian digosipin atau diapain, iyalah dia begini. Jangan sampai down. Buat dalam hatimu, aku tidak seperti itu. Aku tidak seperti apa yang mereka omongin. Iya, gitu. kalau bisa nanti kamu, dan jangan dendam juga, nggak boleh dendam. Tapi itu sebagai motivasi, pembelajaran buat kita juga ke depannya, supaya kita lebih maju. Kalau nggak ada saran kritikan orang lain, kita nggak mungkin sampai ke tahap yang lebih tinggi. Ibaratnya kita cuma bisa seperti itu aja gitu. Nah, jadi oleh karena itu mulai dari sekarang kita harus bisa berusaha, bekerja keras, terutama jangan sampai mundur, maju terus, pantang menyerah sampai kalian ke titik yang lebih sukses. Walaupun kedepannya nggak tahu seperti apa, setidaknya kalian sudah berusaha. Begitu juga dengan kita sekarang ini, kita juga masih tahap berusaha ya Beb ya, walaupun tidak sukses, belum sukses, dan doain juga kita semoga sukses dan bermanfaat bagi orang-orang banyak. Buat sahabat-sahabat YouTube, kami tetap mendoakan kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan kami selalu juga optimis. Iya betul, dan kami
tetap minta doa atau semangat atau support dari sahabat-sahabat YouTube supaya tetap mendukung kami baik itu dalam hal apapun. Jika memang ada tambahan atau kritik bisa di komen di bawah ini, bebas, yang penting positif, apapun itu kita terima. Karena sahabat-sahabat YouTube semua di sini kami bisa nanti terinspirasi untuk membuat video-video selanjutnya. Gitu. Sahabat-sahabat YouTube, semoga kita lancar karir dan cita-cita kita, dan kita semoga tetap sehat tanpa selalu. kekurangan satu apapun. Di masa pandemi ini ikuti protokol yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Semoga kita dijauhkan dari segala penyakit, dari segala mara bahaya, dan kita selalu banyak-banyak berdoa, selalu banyak-banyak bersyukur walaupun banyak kekurangan, tapi kita harus ambil nilai positifnya aja. Nah, untuk itu satu hal Beb yang ini kita ngomong sama dokter Utami, buat dokter Utami, teman kita, teman satu kelas kita ini, semoga diberi ketabahan, kesabaran dalam meninggalnya ayahanda tercinta. Semoga Kak Utami itu selalu semangat dan jangan sampai down. Harus lebih maju dan semangat juga, dan selalu sukses di usaha barunya atau bisnis barunya. Tetap semangat Kak, kita tahu itu sedih, tapi semangat buat dokter Utami, semangat juga untuk kuliah dan kerjaannya. Semoga lancar dan jangan sampai larut dalam kesedihan ya, terutamanya ya. Nah, kita belajar dari situ juga Beb. Nah, semumpung selagi ada, yang itu yang aku rasain sekarang, selagi ada orang tua kita, selagi ada yang orang tua kita yang ibu, ayah masih lengkap, nah kita coba berusaha untuk membahagiakan mereka walaupun dari hal sekecil apapun, walaupun dengan hal yang sederhana. Kita berusaha untuk tidak mengecewakan mereka, udah itu aja cukup Beb gitu. Itu yang prinsip aku dari sampai sekarang itu, aku nggak mau sampai kayak ngecewain mereka. Aku mau jadi panutan ke adik-adik aku supaya mereka itu lebih mandiri, lebih bisa maju lagi gitu Beb, tanpa mengharapkan dari kedua orang tua kita gitu. Oke, buat sahabat-sahabat YouTube, pesan kita ini satu, memang harus taat kepada orang tua. Jangan menjadi beban bagi orang tua dan jangan menyusahkan orang tua. Apa hal kecil apapun yang misalnya kamu sibuk, kamu harus nelpon minimal sekali sehari dalam orang tua. Jangan lebih memprioritaskan pacar atau siapapun, orang tua tetap prioritas. Kalian harus tetap berfokus sama tujuan kalian. Itu kalaupun punya pacar, itu mungkin untuk dukungan mereka gitu kan. Kalaupun nggak bagus itu udah tinggalin aja gitu loh. Oke, salam sukses, salam sehat buat kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dan semoga kita semuanya bisa sukses ke depannya. Terima kasih sahabat YouTube. Bye bye. See you next video.